yang ada di rumah, gimana kabarnya? Kita akan memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita. Untuk ini, shalom adik-adik yang di sini. Shalom. Kurang semangat, shalom lagi kabarnya, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita ingin memuji Tuhan. Yang ada di rumah juga kita ingin memuji Tuhan. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan. Oke, siap? Siap. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Oke, yuk kita mulai. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan, Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Saatnya Bapa, kami ingin memulai kebaktian ibadah sekolah minggu kami Bapa. Biar Engkau yang beracara Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar kasih dan kasih karunia-Mu boleh ada bagi setiap kami. Biarlah hadirat Tuhan boleh ada. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke. Adik-adik tahu gak lagu Pohon Kehidupan? Harus semangat karena kita ingin memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kasih senyum yang terbaik dong. Oke, yang di rumah dong kasih senyum yang terbaik. Senyumnya mana? Oke, yuk kita pujikan Aku Pohon Kehidupan. Oke, sudah tepuk tangan semua. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan, segala binatang hutan, serta burung di udara. Di awal kan ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan, segala binatang hutan, serta burung di udara. Di Taman Eden, di Taman Eden, ada sungai mengalir, Pisot, Gihot, Tigris, Efrat. Di Taman Eden, di Taman Eden, ada harta karunia, emas, perak, ban batu permata. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Jadi penguasanya. Dari awal kan ada pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan, segala binatang hutan, serta burung di udara. Di Taman Eden, di Taman Eden, ada sungai mengalir, Pisot, Gihon, Tigris, Efrat. Di Taman Eden, Di Taman Eden, ada harta karunia, emas, perak, dan batu permata. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Haleluya. Masih semangat? masih. Yang di rumah masih semangat gak? Kalau semangat kasih tepuk tangan yang terbaik. Oke, sebelumnya kita pujikan lagi Hello Hello Hola Hola. Yang di sini bisa semua? Bisa. Yang di rumah bisa? Yuk, yang di sini bergandengan. Maksudnya berpasangan maksud kakak. Dua. Bisa? Bisa. Oke, yang di rumah bisa ya? Oke. Kita mulai, Kak. Hello, hello, hola, hola,
mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola. Mosi apa kabar? Ya, dengan lembut. Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Yang di rumah bisa? Di sini bisa dong? Sekali lagi ya. Dengan pelan-pelan dulu, oke? Biar yang di rumah juga bisa ya. Kita sama-sama ingin memuji Tuhan, oke? Kita mulai, Kak. Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Agak cepat sedikit. Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hello, hola. Mosi apa kabar? Hello, hola. Mosi apa kabar? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Yuk, adik-adik boleh duduk semua yuk. Yuk kita siapkan hati kita. Biarlah pujian ini keluar dari setiap hati kita. Haleluya, Jesus. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Naikkan Ucapan syukur atas kasih dan anugerahmu. Atas kasih anugerahmu yang indah setia. Katakan dari awal, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dari awal Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah memuji-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu Bapa. Saatnya Bapa kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami hati sebagai seorang murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hai, shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, ketemu lagi bersama Kak Dedi minggu ini ya. Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Apapun keadaannya, kita harus tetap mengucap syukur, amin. Apapun keadaannya, kita harus tetap menjaga iman kita kepada Tuhan, ya. Adik-adik, oke, kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan dengan bersorak-sorai, waktunya sekarang kita dengerin firman Tuhan. Oke, siap? Mantap ya. Oke, yuk duduk yang baik di depan handphone kalian, di depan laptop kalian, di depan TV kalian. Kita mau dengerin firman Tuhan bareng-bareng hari ini. Oke, yuk. Kakak percaya hari ini kita pasti diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, amin. Nah, kakak punya tema minggu ini. Ya, temanya adalah halangan dalam erat bersatu, ya. Halangan dalam erat bersatu, yaitu di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Nah, adik-adik, seringkali ada banyak halangan untuk kita bersatu dalam hidup, dalam keseharian kita sama teman, sama tetangga kita, sama teman les, sama kakak, sama adik, dimanapun gitu ya. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan untuk kita setuju terhadap sebuah hal ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke inti firman Tuhan, biasa kakak punya satu video klip buat kalian. Nah, ini dia.
Ada koki lagi adik-adik. Kita lihat. Iya. Wah, ternyata ada tikus di atas kepalanya adik-adik. Siapa yang pernah kejatuhan tikus di kepalanya? Iya. Atau kejatuhan benda dari atas. Nah, kita lihat. Tikus ini mengendalikan si koki adik-adik. Kita lihat tuh, dia pegang rambutnya kanan kiri. Kita lihat. Karena dia seorang koki, dia akan belajar, diajarin masak. Kita lihat tuh, tutup matanya, ditutup matanya, dipegang rambutnya. Where are you taking me? Wow. Kita lihat tuh. Kita lihat ya, si kokinya dikendalikan sama tikusnya. Disuruh buka kulkas, ngambil barang. Ya. Si tikus pun sedang belajar mengendalikan koki ini lewat pegangan rambut. Ya. Wah, masak tuh, mulai masak adik-adik. Si tikusnya pegang rambutnya. Wah, ada benda jatuh ke bawah adik-adik. Jangan boleh lihat. Kita lihat ya, dia sedang aduk adonan untuk memasak atau bikin kue. Ya adik-adik ya, lihat tuh. Untuk menyatukan chemistry antara si tikus sama si koki, perlu belajar adik-adik. Ya, harus ada hubungan yang erat untuk mereka bisa sama mengerti satu sama lain. Ya, sama kayak kita harusnya adik-adik ya. Kita harus bisa saling mengerti satu sama lain untuk kita bisa berjalan bareng. Untuk kita bisa menyatukan sesuatu adik-adik ya. Pikiran kita, kemauan kita, biar orang lain bisa terima. Harus disampaikan dengan baik. Kita lihat tuh ya, mulai bisa adik-adik. Mulai pecahin telur, mulai masak, kita lihat tuh. Ya, mereka mulai bisa saling mengerti satu sama lain, kita lihat tuh. Wah, mereka udah mulai masak. Ya. Kita lihat, wah, ini kepala kokinya nih adik-adik, nyobain masakannya. You were able to repeat your accidental success. But you will need to know more than soup to how to survive in my kitchen, boy. Colette will be responsible for teaching you how to do things here. Listen, I just want you to know how I'm... Ya adik-adik ya, kita harus belajar sama seperti tikus sama koki tadi ya. Ada sebuah hubungan yang erat untuk mereka saling mengerti satu sama lain. Ya, yuk kita membaca bareng-bareng ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 10b. Supaya kamu seia, sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Supaya kamu seia, sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Nah, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita hidup dalam perpecahan. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup dalam kesatuan. Karena apa? Kita adalah tubuh Kristus yang tidak boleh dipecahkan oleh apapun. Kita harus bersatu. Supaya apa? Kita berfungsi sesuai fungsi kita masing-masing. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi kepala, gitu ya adik-adik ya. Setiap kita punya fungsinya masing-masing. Pentingnya untuk kita bersatu. Bayangin adik-adik, kalau tangan mau punya keinginan sendiri, kaki punya keinginan sendiri, telinga punya keinginan sendiri, yang terjadi apa? Perpecahan. Tidak ada kesatuan. Nah, Tuhan Yesus sudah ingatkan kita supaya kamu seia, sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Gitu ya. Itu pesan Tuhan Yesus supaya kita bersatu. Untuk kita nggak terpisah satu sama lain. Oke? Nah, halangan kita, apa sih Kak halangan-halangan yang sering terjadi supaya kita bersatu? Ada banyak adik-adik. Tapi kakak mau bagi beberapa hal. Ya.
Ini dia. Kita lihat lagi ada perkumpulan. As you all know, I try and tell the truth at all times. Even when I know it's not the truth, everyone wants to hear. Tonight we are all happy. People speak human and fancy. Kita lihat ya, di sana ada And Petrus, we are glad that Benjamin and others have brought good tidings to James. ada Yakobus. Ah. Tapi kita lihat tuh, ada beberapa kita munafik gitu ya. I'm sorry, Peter. It's true. As soon as James arrived, we're afraid of us. Very serious. It is the very last the leaders in the hall. You're about to go. James, do resist. Do resist. What the law requires is written on their hearts. Many apologies. Accept the rules. Christ. Kita lihat ya, mereka sedang, So there may be righteousness Paulus for dan everyone Petrus who sedang, believes. ini adik-adik, berselisih paham tentang sebuah hukum. Ya, mereka sedang tidak bersatu tentang sebuah ajaran ya adik-adik ya. Kita lihat. Apa yang pertama, beda ajaran, paham gitu ya. Nah adik-adik, ada banyak ajaran. Kalau tadi Paulus bilang ke Petrus, kamu orang yang munafik gitu ya. Waktu ada orang-orang teman-teman kita belum datang dari Yerusalem, kamu mau makan sama orang-orang Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi begitu mereka datang, kamu nggak makan lagi bersama mereka gitu ya. Mereka berdebat adik-adik tentang ajaran mana yang baik. Kakak mau bilang gini, setiap ajaran tentunya baik, setiap pengetahuan yang kita tahu harus baik. Yang kakak pengen tekankan adalah gini, apapun ajarannya, selama itu tentang Tuhan Yesus yang benar, tidak menyatakan Tuhan Yesus salah, kakak mau bilang gini, kita harus hormati setiap ajaran yang ada ya. Setiap pengetahuan. Ada yang banyak ajaran ya adik-adik. Kalau nanti kalian sudah besar, kalian lebih paham setiap ajaran-ajaran tentang Kristus gitu ya, setiap hukum-hukum Tuhan tentang Alkitab gitu ya. Setiap firman Tuhan pasti beda pendapatnya antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ada orang-orang yang berbeda pendapat. Nah, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Supaya apa? Tidak terjadi perpecahan. Kenapa harus ada perbedaan? Supaya kita saling melengkapi satu sama lain. Kenapa harus ada ajaran yang berbeda adik-adik? Supaya apa? Kita saling melengkapi satu sama lain. Kita harus menghormati orang-orang yang punya ajaran berbeda. Supaya apa? Kayak tadi, supaya tidak terjadi Petrus dan Paulus saling berdebat antara mana yang benar ya. Selama nama Yesus ditinggikan, kita tetap harus menghormati setiap ajaran yang ada. Selama itu baik dan benar dan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menolaknya. Ya, selama itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus belajar menerima ya setiap perbedaan yang ada. Oke, yang kedua adik-adik. Ya, kita lihat. Yudas, kemari. Ada Yudas dipanggil adik-adik. Wah, kita lihat. Kami sudah menunggumu. Wah, Yudas dipanggil oleh para perwira. Kita harus menyiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Sekarang dia juga punya Orang Farisi dan ahli Taurat adik-adik. Mereka merencanakan sesuatu. Dia menyembuhkan orang lumpuh dan orang-orang bersorak-sorak melihatnya. Di Yeriko dia bisa membuat orang buta bisa melihat lagi. Disaksikan oleh banyak orang. Di Danau Genesaret dia melipat gandakan roti dan juga ikan dan memberi makan ya. 5.000 Mereka sedang orang. merencanakan Di Betsaida, di Kana, di Samaria, Tuhan. kemanapun dia Menangkap pergi dia Tuhan membuat Yesus pada mujizat. waktu itu, Dia ya. bicara dan semua orang terharu mendengar khotbahnya. Dan Sabtu kemarin,
Ketika dia tiba di gerbang kota Mereka sedang Yerusalem, menceritakan orang-orang menyambutnya hal-hal yang seperti dilakukan seorang Tuhan Yesus pahlawan, pada waktu itu, seperti adik-adik ya. seorang Mesias. Mengadakan Dan mujizat, saat kita berusaha gitu ya, menolong menangkapnya, orang, kelihatannya itu bisa menyembuhkan yang menimbulkan sakit, pemberontakan. adik-adik ya. Kita tidak boleh gagal lagi seperti itu. Mereka merasa Kalau kalian ingin menangkap Yesus, aku akan menyerahkannya. terhina adik-adik. Gitu ya, karena mereka Bagaimana Tuhan Yesus caranya? melakukan hal Aku yang tahu di mana ajaib dia dan luar bermalam. biasa. Dan nanti Tapi dia lihat akan mulut sendirian. Tuhan Yesus, dia Kalau begitu, mendatangi cepat siapkan prajurit. orang-orang itu. Berapa kalian akan membayarku? Yudas meminta bayaran untuk bisa Upahnya mereka seharga menangkap seorang Yesus. budak, Yudas. Nanti Yudas kasih tahu Itu caranya. tidak cukup. Kau akan mendapat 30 keping uang perak, Yudas. Kita lihat. Dan penghormatan Iya, dari Yudas kami. ditawarkan 30 keping perak untuk menjadi alat menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang kedua adalah uang. Siapa yang butuh uang? Siapa yang suka uang? Kita semua butuh uang ya, buat jajan, buat makan, dan lain-lain untuk belanja-belanja. Tapi kakak mau bilang gini, salah satu halangan untuk kita bersatu adalah uang, adik-adik. Kita lihat, Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak pada waktu itu. Uang itu kalau kita gunakan dengan baik, dia akan menjadi bawahan yang baik. Tapi kalau uang tidak kita gunakan dengan baik, dia akan menjadi tuan yang jahat buat hidup adik-adik. Nah, adik-adik, kalau nanti kalian sudah besar, sudah bekerja, sudah punya uang, kakak mau pesan buat adik-adik, jangan sampai karena uang kita berselisih paham sama orang tua, sama keluarga, sama teman kita, terlebih sama Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan cuma karena uang. Kakak mau pesan gini, yuk bijak pakai uang. Biarkan dia menjadi bawahan kita yang setia. Biar kita waktu kita pergunakan uang dengan baik, dia akan menjadi bawahan kita yang baik. Tapi waktu kita nggak setia tentang uang, dia akan menjadi tuan yang jahat. Dia akan mengatur hidup kita. Adik-adik, karena uang banyak orang berselisih paham, karena uang banyak orang berantem, karena uang banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena tidak dikelola dengan baik. Kakak mau bilang gini, jangan jadikan uang menjadi Tuhan kita, tapi biarkan Tuhan Yesus yang tetap nomor satu dalam kehidupan kita. Amin. Kalian dikasih uang jajan, simpan dengan baik. Ya, kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang, biarlah kalian mengelolanya uang dengan baik. Supaya apa? Uang menjadi yang baik dalam kehidupan kita. Terlebih jangan jadikan uang menjadi Tuhan kita. Ya adik-adik ya, biarkan uang menjadi sesuatu yang bisa kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan nantinya ya. Kakak mau bilang gini, jangan sampai karena uang kita terpecah-pecah. Karena uang kita menjadi orang yang jahat. Adik-adik ya, kakak mau pesan itu. Oke, halangan yang ketiga adik-adik. Simeon! Ya. Levi! Reuben! Where are you? I agree. But he's our brother, half-brother. Says so himself. Judah is the one who should take over the father. Yes, but do you want a spoiled Kita lihat. brat giving you orders? Ini Can we ada all agree that saudara-saudara something Yusuf has to be pada done waktu itu about adik-adik. Joseph? Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat buat Hey, hidup everybody! Yusuf. The little spy Kita is lihat ya. I'm spying. I just Did wanted to... Father tell you to check up on us? No, maybe this was a mistake. I just wanted... Report on Yusuf us to disangka Father. mata-mata You're adik-adik. his favorite. Dia sangka sering melaporkan sesuatu You look kepada at scrolls ayahnya. all day Apa yang while dilakukan we're oleh covered in kakak-kakaknya sweat. adik-adik. Why is that, Joseph? Is it because we don't have petticoats like you Ya, have mine? kakak-kakaknya That's my iri coat. Step kepada aside, brothers. Yusuf. Karena I'm the new Yusuf head of the menjadi family. sesuatu, Bow menjadi before anak me, yang you spesial buat sheaves of ayahnya. wheat. Dia sering Oh dikasih yes, Master barang-barang Joseph, yang ruler of the mewah. world. Give it back. Tapi Now. itu membuat If you want your kakak-kakaknya tidak coat, senang. why don't you Kita go lihat. get it? Wah, buat jubahnya dijual. No, I don't. Jubahnya Judah does. dilempar-lempar adik-adik. Jubah yang bagus itu. Wah, bahkan dirobek adik-adik. Ya. I've had enough of this stupid game. Joseph! Who says this is a game? Ya. Yusuf bahkan Yusuf dimasukkan ke wah, dia dimasukkan ke sumur yang tak tergali yang sudah dipersiapkan adik-adik. Wah. Dia ditinggalkan sama kakak-kakaknya waktu dia udah jatuh di We'll think of something. Somebody! Please! Just get out of here. Maybe you Wah, can drink. Yusuf ditinggal begitu aja bersama jubahnya adik-adik. Don't leave Yusuf me here jangan alone! tinggalkan aku adik-adik. Ya. Kita lihat tuh. Yusuf sendirian di sumur, di dalam gua. Ya, siang malam
Yusuf sendirian, kedinginan, kepanasan gitu ya. Wah, ada kalajengking adik-adik. Wah, Yusuf. Apa yang lakukan? Wah, ternyata ada tali dari bawah atas. Dikiranya kakaknya menolong adik-adik. You think this is funny? Well, father won't be laughing when he hears. Wah, tapi ternyata bukan. Hey, what are you doing? Let me go. Dia You malah don't ditangkap understand. I'm adik-adik. from the house of Jacob. A little scrawny, isn't he? It's hard to tell with that pretty coat. No, don't take my coat. Get off. Ya. Kita lihat It's like Yusuf he's never worked a day in his life. That'll change. ditangkap oleh orang-orang My itu, brothers adik-adik. will come for me. Judah! Sin! Levi! Please help me! Right here. Wah, ternyata dia dijual Judah. adik-adik sama kakak-kakaknya. Yusuf dijual sama kakak-kakaknya. I told you they'd come for me. Kakak-kakaknya datang, tapi apa? As agreed. Kakaknya 20 dijual pieces of silver. sebanyak 20 keping perak adik-adik. Ya. Yusuf sedih. kita lihat. Judah, why did Nah, help me? Levi, please. Yusuf Issachar. memohon Simeon. sama Stop. kakak-kakaknya. Judah, Tolong, Judah, help. jangan jual aku, hentikan ini, gitu ya. please! Yusuf udah mohon-mohon adik-adik sama kakak-kakaknya. Judah, please! Ya. Kakak mau bilang gini. Nah, yang ketiga adalah iri hati adik-adik. Kita lihat. Pada akhirnya Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak. Ya, dia masuk penjara tapi dia menjadi orang kepercayaan Potifar pada waktu itu ya, adik-adik. Sampai akhirnya dia diangkat Tuhan. Tapi yang kakak mau bilang gini, kenapa kakak-kakaknya benci sama Yusuf? Karena iri hati adik-adik. Mereka nggak bisa menjadi saudara yang baik. Karena apa? Kakak-kakaknya iri hati sama Yusuf. Yusuf selalu mendapat perlakuan yang baik, sementara kakak-kakaknya enggak. Nah adik-adik, jangan sampai karena iri hati hubungan kalian sama kakak, sama adik, sama orang tua. Ya, kalian merasa orang tua kalian nggak adil, sehingga kalian merasa iri hati. Kakak mau bilang gini, jangan sampai iri hati malah membuat perpecahan di dalam keluarga. Ya, kalian nggak boleh iri hati. Kalian harus tetap mengucap syukur apapun yang kalian dapat hari ini. Orang tua kalian sayang sama setiap kalian, percayalah. Bukan berarti mereka nggak adil, ya. Kalian nggak boleh iri hati sama perlakuan ke kakak, ke adik, atau ke yang lain. Semua diperlakukan yang sama orang tua kalian, termasuk sama Tuhan. Tuhan memperlakukan kita dengan adil. Jadi jangan iri hati kalau teman kita lebih diberkati mungkin. Ada yang rumahnya lebih besar daripada kalian atau sekolahnya lebih baik, jangan. Semua sudah ada dalam berkat Tuhan. Ya adik-adiknya jangan iri hati. Kakak mau bilang gini, semua ada waktunya. Nanti kalian juga pasti akan diberkati Tuhan. Gak usah iri hati ngelihat teman kalian berhasil lebih dulu. Gak usah iri hati kalau teman kalian saat ini lebih pintar dari kalian. Gak usah. Kalian harus lebih rajin belajar. Kalau kalian ngelihat teman kalian lebih hebat, jangan iri hati. Kalian harus lebih giat, lebih belajar. Giat belajar, giat berlatih adik-adik ya. Supaya apa? Kalian juga punya kemampuan yang sama. Amin. Nah, 3 hal tadi tidak boleh kita lakukan. Karena bisa membuat perpecahan. Kita menjelekkan ajaran tentang yang tidak sesuai dengan kita, tentang Tuhan. Yang kedua, yaitu apa? Tentang uang. Jangan sampai karena uang kita terpecah. Yang ketiga, karena iri hati. Adik-adik ya, biarkan hari ini kita belajar dari Yusuf, dari Yudas adik-adik, bahkan dari Paulus dan Petrus yang berselisih paham tentang sebuah ajaran. Kakak mau percaya setiap kita bisa bersatu hati untuk Tuhan. Bersatu di dalam keluarga, bersama ayah, bersama papa, mama, kakak, adik, bersama teman-teman juga kita bisa bersatu. Untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita tubuh Kristus, kita harus bersatu hati. Amin. Oke, itu aja firman Tuhan minggu ini. Dan sebelum ini biasa kakak punya satu pertanyaan. Nah kakak punya pertanyaan ini. Apa sih tugas Yudas pada waktu dia menjadi murid Yesus?
Apa tugas Yudas pada waktu dia menjadi murid Yesus? Oke, kalau tahu jawabannya, yuk jawab. Oke, nah kita selesai dan kakak mau berdoa, adik-adik ya. Yuk tutup matanya, siapkan hati, kita mau berdoa. Oke, haleluya. Ya, hari ini kita belajar, sama-sama belajar, termasuk kakak, supaya kita bisa bersatu, supaya kita nggak terpecahkan, supaya kita seia sekata, ya. Supaya kita menjadi tubuh Kristus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke, yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Kalau kami sudah dengar firman Tuhan tentang kesatuan, untuk kami bisa bersatu di antara tubuh Kristus. Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada, biar mereka boleh bersatu hati bersama papa orang tua mereka, kakak adik mereka, bersama teman-teman mereka. Tidak ada iri benci, tidak ada kedengkian di dalamnya Tuhan. Semua dalam kasih Tuhan. Biarlah kalau ada selisih paham Tuhan, Kau yang memberikan hikmat untuk kami bisa menerima setiap perbedaan. Untuk menerima, saling mengerti, saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik dimanapun mereka berada, kedua orang tua mereka, kakak adik dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan secara jasmani rohani dicurahkan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami berpisah Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami. Dan terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Diberkati Tuhan. Nah sebelum kita berpisah, kakak sering pesan ini. Jangan keluar kalau nggak penting ya adik-adik ya. Karena situasinya masih ada virus COVID-19. Terus pakai masker kalau keluar. Sering cuci tangan, jauhi kerumunan. Dan kalau stay at home. Kalau nggak penting-penting banget ya. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.